Hari ini Ayah akan ditemani oleh ibu hebat yaitu Ibu Indra Pramularsi, S-Farm APT M Foodtech selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan. 2 minggu setelah menikah, saya kuliah di New Zealand. Oh, jadi baru 2 minggu sudah ditinggal suaminya. Kalau ditanya kenapa sih senang atau tertarik dengan keamanan pangan hingga mengambil Master Food Tech berarti ya? Iya. Itu kenapa tuh? Jadi karena ya tiap hari, jadi makin lama kan makin cinta bakar ya. Karena terbiasa ya. Terbiasa ya kan. Baik. Ngelihat tiap hari, jadi saya merasa oh ini cocok nih, saya harus studi lanjut lagi terkait pangan atau keamanan pangan. Jadi dari umur 10 bulan hingga pas 1 tahun gitu ya, menemani dulu di sana. Oke, berarti juga mungkin lebih ke ini ya, sahabat Pompi ya. Mungkin tidak ingin kehilangan waktu-waktu emas bersama, betul, ya kan? Karena juga mungkin memang harus dibangun hubungannya lah gitu. Berarti kan takutnya kalau saya tinggal nanti dia lupa, Mbak. nanti lupa ya. Tante belum. Waduh. Hai sahabat Pompi, selamat datang di podcast Klub Pompi. Dan hari ini spesial untuk memperingati Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember ya. Dan kali ini yang pastinya Ayah gak akan sendirian, karena hari ini Ayah kedatangan seorang ibu yang hebat, yang keren. Kita akan ngobrol tentang apa saja sih yang dialami oleh ibu keren satu ini nih ya. Karena kalau spesial Hari Ibu kita akan membahas biasanya mengenai ibu tuh identik dengan orang yang perhatian, orang yang providing mungkin gitu kan. Terus juga orang yang lemah lembut, tapi yang pasti juga pintar, terus juga cekatan, semangat. Nah, ini semua komplit nih, ada di sini. Nanti kita akan ketemu sama ibu yang super hebat satu ini ya. Salah satu kehebatannya adalah bagaimana seorang ibu ini bisa melanjutkan pendidikannya di New Zealand dengan membawa buah hatinya. Dan waktu itu masih sangat kecil, sekitar 10 bulan. Nah, penasaran kan ini ketemuan sama siapa? Hari ini Ayah akan ditemani oleh ibu hebat yaitu Ibu Indra Pramularsi, S-Farm APT M Foodtech selaku pengawas farmasi dan makanan ahli muda Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan. Halo Bu Indra. Wah, seru sekali nih ya ketemu ibu hebat kali ini untuk memperingati Hari Ibu. Nah, tadi sebenarnya Ayah udah sempat bahas sedikit sama sahabat Pompi mengenai pengalaman melanjutkan pendidikan yang jauh ke New Zealand dan juga membawa buah hati. Nah, ini mungkin buat yang masih belum tahu, pengen dong Bu diceritain sedikit nih. Ini gimana sih kok bisa ada cerita ini, apalagi mungkin ini bisa disebut menjadi course hunter ya. Jadi masih pengen melanjutkan pendidikannya, tapi tidak mau juga meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu. Nah, awal mulanya gimana nih Bu? Sampai akhirnya kayak mau melanjutkan pendidikan walaupun sudah menjadi seorang istri saat itu dan juga ternyata tidak disangka-sangka hamil juga saat itu. Gimana tuh Bu? Iya Mbak ya, jadi gini Mbak, karena saya kerja di Badan POM ya, dan Badan POM itu sangat mendukung peningkatan kompetensi pegawai ya. Jadi memang didorong dari kantor untuk melanjutkan studi S2 pada saat itu. Dan pada saat itu pimpinan juga mendorong untuk kuliah ke luar negeri. Jadi memang dari Badan POM sendiri banyak informasi tentang kursus maupun S2 ataupun S3 ke luar negeri memang sangat didorong. Awalnya ya karena pekerjaan, atasan sangat mendukung, banyak informasi sehingga pada saat itu saya melamar beasiswa S2 seperti itu. Dan kondisinya waktu itu memang saya belum menikah. Oh, waktu itu malah ya, waktu itu belum menikah. Saya ngelamar beasiswa sempat gagal, kemudian beberapa kali nyoba. Nah, akhirnya berhasil. Nah, ketika berhasil itu sudah mau serius nih sama suami saya. Jadi 2 minggu setelah menikah saya kuliah di New Zealand. Oh, jadi baru 2 minggu sudah ditinggal suami. Iya. Ya ampun. Nah, berarti kalau yang diambil ini jurusannya yang M Foodtech itu Bu? Iya, itu Master of Food Technology. Oke. Jadi saya kuliah di New Zealand memang cukup lama.
Karena saya awalnya kuliahnya S1 itu farmasi, apoteker. Kemudian karena pekerjaan di direktorat dulu namanya surveillance dan penyuluhan keamanan pangan, jadi seputar keamanan pangan, jadi pangan gitu ya. Jadi saya merasa ada gap yang harus saya tingkatkan lagi nih pengetahuan dan kompetensinya. Nah, saya ngambil food technology, tapi sebelum itu saya ngambil namanya graduate diploma. Ya, kalau di Indonesia itu semacam matrikulasi karena dari farmasi ke teknologi pangan. Jadi memang masa studinya panjang, totalnya kalau normal itu memang 2,5 tahun, gitu. Tapi karena sempat cuti hamil berarti ya? Jadi di tengah sekolah, 1 tahun dapat 2 semester, saya hamil, jadi saya diberikan cuti 1 tahun, tapi sempat hamil sampai 6 bulan itu saya masih di New Zealand, kemudian saya pulang untuk melahirkan gitu. Terus kemudian kembali lagi membawa bayi saya itu. Waduh, luar biasa loh. Jadi ini kan sebenarnya perjalanan yang tidak mudah dan cukup panjang ya Bu Indra ya. Nah, walaupun memang ternyata tadi Bu Indra bilang alasannya karena ada gap nih di pekerjaan yang memang memaksa kita untuk mengambil pendidikan lagi lah gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sih senang atau tertarik dengan keamanan pangan hingga mengambil Master Food Tech berarti ya? Iya. Itu kenapa tuh? Iya, jadi lagi-lagi karena saya bekerja di Badan POM yang sehari-harinya memang terkait keamanan pangan, terutama terkait SPP IRT itu UMK gitu. Nah, jadi karena ya tiap hari, jadi makin lama kan makin cinta Mbak. Karena terbiasa ya. Ngelihat tiap hari, jadi saya merasa oh ini cocok nih, saya harus studi lanjut lagi terkait pangan atau keamanan pangan. Oke, kalau itu berarti kan sekarang sudah mendapatkan gelarnya nih ya Bu ya. Tapi kita mau kilas balik mengenai perjuangannya nih. Karena ini kayaknya jadi salah satu momen yang pasti diingat terus sama Bu Indra. Ini juga berarti jadi anak yang yang selama perjalanan dari kecil sampai hingga besarnya mengalami banyak momen juga nih Bu ya. Nah, pengen tahu dulu Bu perjuangannya ketika Ibu mungkin kan sempat libur kuliah, jadi setengah perjalanan kuliah ternyata mengetahui ibu hamil nih. Nah, berarti kan ibu hamil dalam keadaan seorang diri di New Zealand, betul? Nah, itu gimana tuh Bu perjuangannya sehingga bisa berhasil sampai 6 bulan berarti ya bertahan dengan kondisi sendiri, hamil di trimester kedua bahkan gitu kan sebelum pulang lagi ke Indonesia. Iya, benar. Kalau pas hamilnya pasti kalau karena masih banyak aktivitas kuliah, masih nge-lab, banyak kan teknologi pangan itu banyak nge-lab, banyak berdiri di lab, itu benar galau banget Mbak. Jadi sempat juga ada pendarahan gitu kan. Nah itu galau, jadi ya memang harus manajemen waktunya itu yang ketat nih, maksudnya kalau pas istirahat ya harus istirahat gitu kan. Jadi waktunya makin terbatas untuk belajar, biasanya kan belajar sampai malam, ini kita kurangin, kita ada istirahat gitu. Kalau memang pas lagi kondisi fit, nah kita kejar ketertinggalan seperti itu. Tapi pada dasarnya di sana enak karena banyak teman ya yang bantu, dosen, profesor di sana banyak yang bantu, jadi oke lah. So far so good. So far so good. Ternyata masih bisa survive ya. Iya, masih 6 bulan dengan kondisi hamil sendirian gitu kan. Jauh dari suami 2 minggu udah ditinggal ya Bu. Iya benar. 2 minggu ternyata sudah LDM ya, long distance marriage ya di sana. Wah luar biasa. Tapi kalau mundur sedikit nih Bu ya mengenai beasiswanya. Tadi Bu Indra bilang sebelumnya sempat ditolak ternyata kan. Boleh tahu nggak Bu, mungkin Bu, ini beasiswa yang pertama itu daftarnya apakah jenis beasiswa yang sama atau berbeda? Terus prosesnya dari penolakan beasiswa pertama hingga akhirnya berhasil ke beasiswa yang kedua ini bagaimana? Ya, jadi mungkin sekitar tahun 2015 itu saya pertama kali daftar beasiswa, namanya beasiswa Australia Award Scholarship. Itu keren banget itu. Nah itu sayangnya saya hanya sampai wawancara, itu tahun 2015. Kemudian 2016 ada tawaran informasi beasiswa dari BPOM, New Zealand Asian Scholarship. Pada saat itu mendaftarlah New Zealand Asian Scholarship itu.
yang berhasil diterima ya. Oke. Ini berarti sebenarnya nggak langsung berhasil juga ya Bu ya. Ada prosesnya juga. Ada persiapannya. Ternyata prosesnya, persiapannya, kesulitannya nggak berhenti sampai situ, tapi ditambah yang hamil itu ya ternyata ya. Ditambah lagi harus jauh dari keluarga, terus juga dengan kondisi hamil yang cukup besar, sendirian di sana dan lulus dengan luar biasa tetap ya berarti. Nah, kalau hal menarik nih Bu ya, perjalanan Ibu selama di New Zealand, biasanya kan mungkin ada perbedaan-perbedaan kayak waktu, cuaca gitu kan, terus juga belum lagi adaptasi dengan orang-orangnya. Nah, boleh diceritain nggak Bu, itu gimana tuh perjuangannya di bagian itu ketika harus beasiswa yang cukup jauh dengan kondisi mungkin budaya yang berbeda, udara yang berbeda, nah itu gimana Bu? Iya, pasti kedinginan. Di sana dingin banget, jadi yang pasti kedinginan, tapi lainnya sih lebih ke seru ya, excited ya, karena memang udah pengen ke sana kan, dan seru banget di sana, teman-temannya juga seru, pemandangannya cakep banget, lihat pelangi itu sering banget gitu, seru banget. hari-hari gitu, keluar rumah lihat pelangi gitu. Cuma emang di sana memang apa ya, lingkungannya sangat membantu ya, selain teman, di kampus dosen itu sangat membantu, banyak bantuan, ada International Student Office itu juga sangat membantu kita untuk bisa beradaptasi cepat di New Zealand gitu. Jadi memang banyak bantuan, kita dibantu agar bisa senyaman mungkin. Berarti sejauh ini adaptasinya soal dingin aja ya Bu? Ya, yang repot mungkin lebih ke ketika membawa anak ya. Kalau ketika sendiri kan kita bebas ya kegiatannya, hanya kampus, belajar, mungkin bertemu teman-teman gitu. Cuman ketika bawa anak itu yang mulai stresnya di situ kan, karena kalau bawa anak kita kan kadang anaknya sakit gitu, padahal deadline dari supervisor udah misalnya mepet gitu. Nah itu yang harus kita bisa atur ya, jadi kita harus tahu mana prioritas kita. Ketika memang harus fokus ke anak ya fokus ke anak gitu. Ketika misalnya anaknya tidur, kita harus belajar sungguh-sungguh gitu. Tapi memang tetap banyak bantuan, banyak orang-orang Indonesia di sana yang baik banget. Misalnya Sabtu harus nge-lab, nanti anak saya dijagain sama mereka gitu. Dan di hari-hari biasa sebenarnya sama seperti ketika saya di Indonesia ya. Jadi anak saya masuk ke daycare gitu. Jadi pagi saya antar ke daycare, siangnya saya ke daycare untuk kasih ASI, sorenya nanti dijemput. Jadi sebenarnya kegiatannya mirip dengan ketika di Indonesia. Oke, jadi ternyata sebenarnya bala bantuannya juga banyak ya Bu ya di sana. Dan kalau misalnya tadi kita bahas soal anak nih Bu, itu kan sebenarnya jarak dari 6 bulan hamil, lalu Ibu pulang dulu ke Indonesia, melahirkan, hingga akhirnya diputuskan untuk kembali lagi melanjutkan studinya dengan membawa buah hati umur 10 bulan ya Bu ya. Nah itu keputusan apa yang akhirnya kayaknya bawa aja deh, kayaknya lebih baik memang dibawa aja daripada ditinggal, atau mungkin kayaknya emang nggak ada keputusan lain, nggak bisa bawa orang lain juga, jadi mau nggak mau memang buah hati harus dibawa, atau gimana nih Bu? Akhirnya sampai memutuskan kayak udah dah 10 bulan kita nekat bawa babynya nih. Iya, karena saya merasa nanti yang akan dapat manfaat nggak cuma saya aja ketika saya bawa, walaupun sebenarnya terlalu kecil ya, cuma saya yakin suatu saat nanti dia akan mendapatkan manfaat dari perginya dia ke New Zealand bersama saya ketika kuliah ya. Bahkan sampai sekarang dia udah umur 6 tahun, dia suka mengingat siapa teman dia di New Zealand, dia pernah lihat salju gitu. Jadi memang saya rasa banyak manfaat juga yang diperoleh sama anak saya bawa ke New Zealand gitu ya, walaupun waktu itu dia masih kecil. Jadi saya merasa tapi ini pendapat pribadi ya, kadang ada yang memang harus ditinggal anaknya sama keluarga di Indonesia. Cuman pada saat itu ya karena saya merasa dia akan banyak mendapatkan manfaat ketika ikut saya. Saya pun lebih tenang belajarnya. Sebenarnya kalau untuk ditinggal pun pasti juga kepikiran gitu kan, pasti nggak konsentrasi belajarnya, merasa bersalah juga gitu. Tapi ketika saya bawa, saya merasa ya lebih nyaman aja. Saya tetap
sekolah, tapi anak saya tetap bisa saya bawa, bisa saya beri ASI, dia tidak kekurangan haknya. Saya saya tetap bisa memberikan haknya sendiri. Oke, berarti dari umur 10 bulan dibawa ikut ke New Zealand sampai umur berapa, Bu? Sampai umur, jadi seharusnya saya belajar setahun, cuman karena ada COVID, jadi pas banyak momen tuh di situ, jadi kena COVID, jadi mungkin agak setahun lebih, jadi dia pulang ke Indonesia sekitar umur 2 tahunnya. Umur 2 tahun, makanya mungkin dia sudah mengingat ya, sudah bisa melihat teman-temannya siapa dengan baik gitu ya. Oh begitu, seru sekali. Berarti ini Ibu jauh dengan suami cukup lama, hanya tinggal berdua sama buah hati. Suami saya mengantar 2 bulan. Kebetulan suami saya juga PNS, jadi dia ngambil namanya cuti besar seperti itu. Nah 2 bulan dia menemani saya pas awal, kemudian kembali lagi bekerja. Oke, berarti 2 bulan itu ketika umur buah hati 10 bulan di awal itu ya? Awal mengantar. Oke, berarti dari umur 10 bulan hingga pas 1 tahun gitu ya, menemani dulu di sana. Oke, berarti juga mungkin lebih ke ini ya, sahabat Pompi ya, mungkin tidak ingin kehilangan waktu-waktu emas bersama anak, ya kan? Karena juga mungkin memang harus dibangun hubungannya lah gitu. Berarti takutnya kalau saya tinggal nanti dia lupa, Mbak. Nanti lupa ya. Tante pulang. Waduh. Aduh Bu Indra, ini lucu sekali. Nanti bahaya daripada kayak gitu, mendingan dibawa aja ya Bu ya. Iya, tapi karena saya udah memastikan bahwa insya Allah saya sanggup, walaupun sambil galau-galau, tapi saya udah punya planning dia nanti saya titipkan di daycare mana, saya harus bagaimana gitu, sudah saya rencanakan seperti itu. Oke, jadi memang sebenarnya walaupun kondisinya lumayan harus adaptasi ulang, tapi ternyata tidak semenyeramkan itu ya Bu ya. Karena ternyata di sana juga banyak yang membantu, hidup juga dirasa lebih mudah. Mungkin itu juga yang dibilang rezeki anak kali ya Bu ya. Jadi ternyata malah lebih mudah rasanya. Nah, mungkin dengan kondisi-kondisi yang tadi Ibu Indra ceritakan gitu, prioritas yang harus dipilih gitu kan, kira-kira bagaimana ya mengatur waktu merawat anak, kapan harus ditaruh di daycare, kapan bisa dibawa, mungkin ada strategi khusus nggak sih Bu untuk sahabat Pompi yang ada di rumah, mungkin yang merasakan sedang jadi ibu juga tapi ingin melanjutkan pendidikannya gitu. Mungkin ada strategi khusus dari Bu Indra, kayak ini strategi pertama adalah harus menemukan suami yang mendukung misalnya gitu, atau gimana nih? Mungkin Bu Indra punya strategi khusus untuk ibu-ibu sahabat Pompi semua yang ingin melanjutkan pendidikannya dengan kondisi yang mirip-mirip sama Bu Indra. Iya, yang pertama jangan takut bermimpi ya. Karena walaupun kita sudah sudah punya anak, maksudnya kita tetap bisa bermimpi, kita tetap bisa melanjutkan pendidikan. Jadi jangan jadikan alasan anak, sudah yang sekolah anaknya saja, terus kita tidak sekolah. Saya pikir tidak begitu ya. Jadi ketika kita sudah jadi ibu, kita pun tetap punya hak untuk melanjutkan pendidikan, seperti itu. Yang pertama itu dulu, berani bermimpi. Kemudian yang kedua ya harus dipersiapkan, harus ada persiapan, harus ada rencana. Ketika mau apply beasiswa atau sekolah ke luar negeri, ya berarti harus ada rencana, mungkin terkait dokumen, bahasa Inggris dan sebagainya kan harus dipenuhi ya. Kalau membawa anak juga lebih lagi perencanaannya harus dipersiapkan, kesiapan mental kita, kemudian juga kesiapan mental anak dan dukungan keluarga, kemudian juga mungkin ada dana yang harus dipersiapkan, seperti itu. Jadi kira-kira seperti Jadi memang ada strategi khusus juga tetap ya Bu ya. Tidak pergi dengan dengan hanya percaya diri saja, tapi memang banyak dukungan yang harus dikumpulkan terlebih dahulu sebelum sahabat Pompi mungkin siap berangkat, apalagi kondisinya kalau beasiswanya jauh ya Bu ya. Jauh dari keluarga, terus juga secara kondisi negara sangat berbeda dengan Indonesia. Nah, itu yang harus diperhatikan sahabat Pompi. Nah, kalau misalnya tadi Bu Indra sempat ceritakan bagaimana dimudahkan lah dengan kondisi di sana gitu, bagaimana bisa ada daycare yang mungkin bisa kita percaya gitu, terus juga teman-teman yang malah mau membantu gitu. Mungkin juga ada pengalaman komunitas khusus Bu, mungkin ada komunitas-komunitas pelajar beasiswa yang tergabung di sana. Apa yang paling Bu Indra ingat, dukungan apa yang mereka berikan gitu, sampai akhirnya mungkin waduh terharu sekali karena sebesar itu dukungannya dari komunitas beasiswa yang ada di New Zealand. Oh ya, jadi di New Zealand ada PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, PPI,
Dulu nama tempat saya tinggal itu Palmerston North, jadi PPI-nya PPI Palmi namanya. Ada satu lagi komunitas mahasiswa Muslim di Palmerston North itu namanya Salam Palmi. Jadi kita sering kumpul untuk berdoa bersama, mengaji gitu, atau entah potluck gitu, kumpul-kumpul istilahnya. Nah itu sangat membantu ya, ketika kita mungkin di kampus ketemunya orang-orang bule, supervisor bule ngomong bahasa Inggris. Nah ketika kumpul sama mereka itu kayak ketemu sama keluarga gitu. Jadi berbagilah ada orang Indonesia di sana yang siap membantu gitu. Oke, tadi Ibu sempat bahas nih mengenai Salam Palmi ya. Nah, berarti Ibu kan mengalami atau melewati bulan Ramadan, sempat ya? Atau tidak? Ramadan sempat, iya. Ramadan berarti melewati. Nah, ini berarti ada yang menarik nih Bu, Ramadan di New Zealand. Boleh dong diceritain sama sahabat Pompi juga mungkin penasaran, mungkin kayak waktu yang berbeda gitu, atau di sana jadi nggak bisa berburu takjil gorengan gitu, mungkin nggak ada kolak gitu, nggak ada, atau gimana mungkin Bu yang spesial dari Ramadan di New Zealand waktu itu? Ramadan di New Zealand enak banget Mbak, waktunya pendek waktu itu. Waktu puasanya pendek ya? Waktu puasanya pendek, mungkin subuhnya 5:30, jam 5 lebih lah sudah buka puasa. Jadi malah enak, waktunya pendek. Suhunya dingin, jadi nggak haus. Enak banget puasa di sana. Oh, jadi nggak haus. Tapi suhu dingin tidak membuat lapar juga nih Bu? Enggak sih, enak, tapi enak bener. Puasa di sana enak, terutama karena waktunya pendek gitu. Kemudian ini, kalau takjil ya tentu nggak seramai di sini ya. Cuman kita ada masjid di kampus juga waktu itu saya. Jadi kita siapkan buka bersama gitu. Jadi giliran kadang Indonesia, Malaysia, Pakistan kayak gitu ada jadwal piketnya, kita siapkan makanan. Oh, jadi nggak perlu. Tentu nggak sevariatif di Indonesia ya, tapi tetap ada acara seperti itu, buka bersama. Tetap kumpul-kumpul ya. Tetap kumpul-kumpul. Tapi berarti nggak ada war takjil ya, nggak ada perang berebut takjil di sana. Nah, tadi berarti kan Ibu juga menyebutkan negara-negara lain ya gitu, dimana berarti negara-negara ini juga udah jadi teman Bu Indra selama di sana gitu. Mungkin ada nama orang-orang atau negara-negara yang sepertinya berkesan sekali nih membantu proses pendidikan Bu Indra selama di sana. Ada banyak ya, banyak dari macam-macam ya. Maksudnya yang pertama tentu orang-orang New Zealand sendiri, supervisor kita, dosen kita kan banyak orang New Zealand. Mereka benar-benar ramah banget. Maksudnya profesor saya itu kalau di email 15 menit udah balas email. Jadi kayak memang secara proses tidak ada yang nunggu-nunggu koreksian dosen, itu nggak ada. Emang dia cepat. Saya juga kagum bagaimana dengan kesibukan itu dia bisa membantu mahasiswanya dengan sedemikian cepat. Jadi nggak ada yang nunggu koreksian, nunggu apa itu. Saya nggak, entah karena beruntung atau memang semuanya begitu ya. Cuman pengalaman saya seperti itu. Mereka sangat membantu. Teman-teman juga semuanya hampir rata-rata baik ya pas di sana itu. Yang dari Afrika, yang dari Asia, semuanya pada dasarnya baik, banyak membantu. Istilahnya misal kita ada pertanyaan itu mereka sangat membantu menjawab pertanyaan kita. Kalau kita ada kesulitan selalu banyak yang membantu. Oke. Jadi memang semuanya terasa jauh lebih mudah ya Bu, di sana tidak ada kesulitan yang yang berarti lah gitu ya, sampai akhirnya mungkin sedih atau gimana gitu. Sulit sih, pelajarannya sulit. Pelajarannya kita memang pelajarannya sampai ya pastilah begadang gitu, membuat essay itu sampai begadang gitu. Cuman fasilitas teman-teman dosen itu sangat membantu gitu. Tapi memang tetap pelajarannya sulit. Jadi ternyata yang sulit adalah pelajarannya adaptasinya tidak sesulit pelajaran ya berarti. Kalau dengan orang-orang dengan budayanya itu tidak terlalu sulit ya. Cuman pelajarannya sulit. Nah kalau misalnya tadi ngomongin pelajarannya, otomatis kan ini kuliah ini pasti didampingi juga mengenai pembelajaran, proses pengembangan dirinya juga ada, mungkin juga
ada kursus-kursus tertentu atau mungkin ada materi-materi tertentu yang memang dibahas lebih kompleks lah selama di sana. Mungkin Bu Indra bisa sebutkan gitu, kira-kira pelatihan atau kursus apa yang paling berkesan, baik itu di dalam beasiswanya ataupun bahkan di luar beasiswa yang pernah Bu Indra alami selama di New Zealand. Oh ya, kursusnya pelajaran-pelajarannya sangat berkesan, semuanya berkesan. Cuman memang saya lebih ke food safety-nya ya, karena terkait keamanan pangan memang lebih mengambil materi-materi kuliah juga terkait food safety. Kemudian juga ketika proses kuliah itu ada conference seperti itu ya. Nah itu juga difasilitasi oleh beasiswa tadi, New Zealand Scholarship itu seperti itu. Cuman kalau untuk mengambil kursus lagi itu seingat saya tidak ada, jadi memang full kuliah, lab, tesis gitu, kemudian ada conference gitu. Oke, berarti memang semuanya fokus yang ada di dalam beasiswa aja Bu ya, tapi memang dalam program kuliah. Kuliah. Oke, nah ini seru banget nih ngobrolin perjalanannya Bu Indra dari Indonesia ke New Zealand, balik duduk Indonesia, dan akhirnya membawa sang buah hati dan juga sang suami ya sempat ya membawa ke New Zealand dan sempat hidup cukup lama lah gitu kan, atau bahkan juga kondisi COVID sebenarnya tanda kutip cukup menjebak ibu cukup lama di sana ya, akhirnya karena keadaan juga gitu kan, tidak bisa secepat itu langsung kembali ke Indonesia. Nah tapi Bu, kalau misalnya sesuai dengan pengalaman Ibu nih ya, mungkin ada pesan-pesan untuk ibu-ibu hebat lainnya ya yang sedang menonton podcastnya Klub Pompi ini, gimana nih untuk menimbulkan rasa percaya diri, mungkin untuk mau yang tadi Ibu Indra bilang bermimpi lagi, mungkin mimpinya masih ada tapi terpendam. Nah gimana nih Bu rasanya untuk memunculkan lagi rasa percaya diri bermimpi ini? Oh ya, iya, untuk yang ibu-ibu seperti saya yang sudah punya anak ya, memang pasti ada rasa takut ya ketika mau melanjutkan pendidikan, karena nanti pasti anak bagaimana, suami bagaimana. Cuma kalau memang masih ada mimpi, yang pertama harus dilakukan harus coba mendaftar. Mungkin nggak langsung ke yang lama kuliah ya, maksudnya tidak langsung ke S2 kan lama ya. Tapi di BPOM ini banyak tawaran short course. Jadi pun ketika saya pertama dulu saya nggak langsung New Zealand dulu ada tawaran pelatihan ke Thailand gitu. Jadi pernah hanya beberapa bulan gitu ya Bu ya. 1 bulan. Bahkan kemarin pun saya juga mendapatkan short course juga, tawaran dari BPOM juga, dari atasan juga. Itu ke Amerika 2 minggu. Jadi mungkin bisa saja tidak langsung mengambil yang S2 karena itu lama, bisa mengambil tawaran short course itu banyak sekali di BPOM itu banyak. Oke, berarti kalau yang pernah dilakukan oleh Bu Indra selain yang ke New Zealand itu, pernah juga short course ini baru-baru berarti ya yang ke Amerika? Iya baru. Oke, terus pernah apa lagi Bu berarti? Dulu pernah ke Thailand, jadi yang ke Thailand itu. Saya pernah ikut pelatihan 1 bulan itu ke Thailand. Jadi mungkin yang kalau memang masih punya punya mimpi, kita kan selain bekerja mungkin juga pengen mengembangkan diri, dapat plus jalan-jalan. Nah kalau misalnya memang berat untuk yang jangka waktunya panjang, bisa diambil yang kursus pendek. Oke. Ini menarik banget. Jadi memang untuk melanjutkan pendidikan tuh banyak bentuknya Bu ya, dan banyak kesempatannya. Betul. Jadi sebenarnya kalau banyak kesempatannya jangan sampai terlewatkan ya Bu ya. Betul. Jadi mimpinya sudah ada. Mungkin juga ibu-ibu, teman-teman semua nih yang nonton Klub Pompi ini ternyata sudah berhasil nih Bu, ternyata misalnya mendapatkan beasiswa. Nah ini yang terakhir nih buat Bu Indra, sarannya nih Bu buat calon penerima atau mungkin sudah keterima beasiswanya tapi masih punya tanggung jawab keluarga. Nah kira-kira sarannya apa nih Bu? Sarannya tadi urutkan prioritasnya yang mana dulu. Misalnya tadi kadang ada kalanya kita yang diprioritaskan anak, cuman ketika anak kita sudah istilahnya aman, baik-baik saja, kita memprioritaskan belajar kita, tanggung jawab kita seperti itu. Dan yaitu sebenarnya tidak harus anak dibawa atau
tidak di bawah itu ada plus minusnya ya, dan itu tidak salah selama kan kita sudah mempertimbangkan ini resikonya, manfaat dan resikonya, kita sudah pilihkan yang terbaik untuk anak kita itu. Jangan ragu-ragu. Kemudian kita juga yaitu ketika kuliah membawa anak itu memang harus manajemen waktu ya. Jadi ketika sama anak ya fokus sama anak, ketika kita di kuliah ya kita fokus sama kuliah. Jangan ketika sama anak mikirin kuliah, ketika kuliah mikirin anak. Sama sih sebenarnya kayak kerja, kan kita ketika pas kerja fokus ke kerjaan, tapi pas udah di rumah fokus sama anak. Oke, berarti memang yang paling utama adalah mengetahui prioritas diri kita ya, Bu. Jadi kita tahu kira-kira mana nih prioritas utama, dan prioritas ini juga bisa berubah-ubah ya, sebenarnya bisa berubah-ubah setiap saat. Jadi silakan adaptasikan saja, silakan komunikasikan juga sama keluarga pastinya Bu ya, ngobrol sama pasangan, sama istri, sama suami, atau mungkin juga yang masih belum menikah gitu kan, mungkin sama keluarga gitu kan, apakah bisa ditinggalkan atau tidak gitu. Dan gak usah khawatir kalau ternyata mungkin mengambil S2 ini terlalu panjang waktunya. Ternyata memang banyak short course ini yang bisa diambil sama para calon beasiswa ya Bu ya. Jadi bahkan dari sebulan, 2 minggu juga ada ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Waduh, seru banget. Terima kasih banyak ya Bu Indra sudah ngobrol-ngobrol. Semoga ini kehebatan seorang ibu ini bisa menular ya. Walaupun belum jadi ibu, cuma nanti semoga sudah menular nih energinya ya. Insya Allah. Dan juga bisa menularkan energi positif kepada sahabat Pompi juga yang mungkin sudah jadi ibu hebat, mau melanjutkan pendidikannya setelah ini S2, S3, bisa langsung tancap gas aja Bu ya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi, selamat dan sukses ya buat Bu Indra yang kemarin juga baru pulang berarti dari short course di Amerika ya Bu ya, selama 2 minggu ya. Udah bulan Juli sih. Bulan Juli, oke, tapi hebat sekali. Semoga 2025 nanti makin sukses, makin cemerlang, dan yang pastinya sehat Bu Indra. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mbak ya. Nah itu dia sahabat Pompi, kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama ibu hebat, ibu keren ya, spesial untuk memperingati Hari Ibu. Dan kalau misalnya kamu juga adalah ibu yang keren dan luar biasa, ingat ya pesan Bu Indra tadi, pastikan kamu tahu prioritas kamu dan jangan lupa kejar cita-citanya, karena cita-cita itu gak ada umur ya, masih bisa dikejar terus, tenang aja ya. Dan kalau kamu masih mau tahu lebih lanjut info-info menarik mengenai BPOM, kamu bisa langsung follow aja Instagramnya di @clubpompi.bepom atau download aplikasinya di BPOM Mobile. Kita udah ngobrol banyak banget spesial Hari Ibu. Sekali lagi selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu hebat di Indonesia. Sekarang Ayahnya pamit, sampai jumpa.